Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Daging Tengah Malam. Kita mulai saja ceritanya. Pagi itu, udara desa Berundung terasa lembab, dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan jati. Seekor ayam jantan berkokok jauh di ujung jalan tanah yang masih basah oleh embun. Di sana, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah sederhana berdinding papan. Rudi turun lebih dulu, menepuk-nepuk bahu sambil tersenyum lega. Akhirnya, kita sampai juga. Mulai sekarang, ini rumah kita. Sari turun dari mobil, menatap rumah itu dengan ekspresi campur antara lega dan khawatir. Catnya sudah mengelupas, halaman depan dipenuhi ilalang, dan pagar bambunya miring ke satu sisi. Lumayan juga, asal gak bocor pas hujan, gumamnya. Dua anak mereka ikut keluar. Reno, anak sulung yang baru naik SMA, membawa kardus buku dan laptop bekas, sementara Dika, anak bungsu berusia 9 tahun, langsung berlari ke halaman, mengejar seekor kupu-kupu putih. Di kejauhan, suara ibu-ibu terdengar memanggil. Seorang wanita tua berkerudung mendekat sambil membawa sekeranjang sayur. Wah, pendatang baru ya? Saya Bu Lastri, rumahnya di seberang sana. Selamat datang di Berundung. Sari tersenyum sopan dan menjabat tangannya. Iya Bu. Kami dari kota. Suami saya mau buka usaha bakso di sini. Bu Lastri mengangguk, lalu menatap ke arah jalan pasar. Suaranya menurun sedikit. Pasarnya ramai, tapi jangan pernah ke sana malam-malam ya nak. Pasar tengah cuma buka sampai jam 6 sore. Lewat itu bukan waktunya manusia lagi. Sari tertawa kecil, menutupi rasa gugupnya. Ah, mungkin cuma cerita lama biar anak-anak gak main malam kan Bu? Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi sambil sesekali menoleh ke arah pasar yang tampak jauh. Rudi duduk di teras sambil melihat matahari mulai turun di balik bukit. Ia memandang pasar kecil yang terlihat dari rumah mereka, deretan atap seng, warung-warung kayu, dan satu pelang kayu bertuliskan, Pasar Tengah Desa Berundung. Reno duduk di samping ayahnya. Pak, kenapa pasar di sini sepi banget sore-sore? Rudi menjawab tanpa berpaling. Entahlah, mungkin mereka memang biasa pulang cepat. Gak semua tempat kayak di kota. Sari keluar membawa 2 cangkir kopi, lalu berkata santai. Tadi Bu Lastri juga bilang, pasar ini harus tutup jam 6. Katanya kalau buka lewat dari itu, nanti ada yang jualan sendiri. Reno menatap ibunya heran. Jualan sendiri maksudnya gimana? Sari terkekeh. Katanya sih, arwah tukang daging zaman dulu. Tapi ya, Mama gak percaya begituan. Udah biasa orang kampung suka bikin cerita mistis. Matahari benar-benar tenggelam. Dari kejauhan, lonceng kecil dari arah pasar terdengar samar, seperti tanda penutup hari. Rudi berdiri dan meregangkan tubuh. Mulai besok kita kerja keras ya. Aku mau keliling cari daging buat bahan bakso. Semoga murah di sini. Sari mengangguk. Aku bantu juga Pak. Siapa tahu rezekinya lancar di desa ini. Dika yang sedari tadi bermain tanah tiba-tiba menatap ke arah pasar yang mulai gelap. Mama, tadi aku lihat ada orang di pasar. Dia berdiri aja, gak gerak. Sari menatap ke sana, tapi tak ada siapapun. Mungkin cuma bayangan nak. Udah, ayo masuk. Besok kan hari pertama kita jualan. Keluarga itu masuk rumah, menutup pintu perlahan. Di luar, pasar tengah benar-benar sepi. Namun di salah satu sudutnya, di bawah atap seng tua, tampak satu meja daging yang belum dibereskan. Dan di atasnya, seolah ada bekas tangan berdarah yang baru saja meninggal Berundung, warung bakso milik keluarga Rudi mulai dibuka. Warung kecil itu menempel di depan rumah mereka, dengan papan kayu bertuliskan, Bakso Santoso gurih segar yang dibuat seadanya oleh Reno. Awalnya, pembeli masih sedikit. Sari berusaha tersenyum ramah setiap kali ada warga lewat, tapi kebanyakan hanya menatap sekilas dan berjalan cepat. Pasar memang ramai pagi hari, namun menjelang sore, suasana berubah sunyi, seolah seluruh desa sepakat menutup diri dari malam. Malam itu, sekitar pukul 11, Rudi sedang menghitung stok bahan baku. Ia mengernyit. Wah, daging sapi kita tinggal sedikit. Kalau habis, besok gak bisa jualan.
Sari melirik jam dinding. Hampir tengah malam. Aku ke pasar sebentar ya. Siapa tahu masih ada yang jual. Rudi menoleh cepat. Malam begini? Udah tutup semua, Sar. Nanti pagi aja. Sari menaruh daster panjang dan jaket tipis. Cuma sebentar. Aku gak mau pelanggan kecewa besok. Ia melangkah keluar sebelum Rudi sempat menahan lebih jauh. Udara malam terasa dingin dan berat. Jalan menuju pasar sunyi, hanya suara serangga dan langkah kaki Sari di antara kabut tipis. Lampu jalan di depan pasar berkedip lemah, menerangi tulisan Pasar Tengah yang catnya sudah pudar. Sari sempat ragu. Tapi rasa tanggung jawab dan keinginan membuat warung mereka sukses lebih kuat daripada ketakutannya. Ketika ia masuk ke dalam pasar, semua lapak terlihat kosong dan tertutup. Kecuali satu. Dari kejauhan, tampak cahaya kuning remang dari satu sudut. Suara logam beradu pelan, seperti pisau diasah di atas batu. Sari berjalan mendekat. Di balik meja kayu penuh bercak merah, berdirilah seorang lelaki tua mengenakan celemek kulit yang sudah lusuh. Topi tuanya menutupi sebagian wajah, tapi Sari bisa melihat senyum ramah di bibirnya. Malam, Bu. Mau cari dagingnya? Sari tertegun sebentar. Iya, Pak. Tapi saya kira pasar udah tutup. Untuk yang butuh, pasar ini gak pernah benar-benar tutup. Dagingnya baru dipotong, masih segar. Ia membuka kain penutup meja. Sari melihat potongan daging merah yang tampak mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Warnanya cantik, bukan gelap seperti daging lama, dan tidak berbau amis sama sekali. Berapa harganya, Pak? 10.000 sekilo. Ambil aja, murah rezeki malam ini, jawab lelaki itu lembut. Sari sedikit heran. Harga itu terlalu murah untuk daging segar. Tapi ia tidak ingin banyak berpikir. Saya ambil 1 kilo ya. Lelaki tua itu mengangguk, menaruh potongan daging ke kantong plastik hitam, lalu menyerahkannya dengan tangan yang tampak kurus dan dingin. Hati-hati, Bu. Jangan lupa masak sebelum ayam berkokok. Sari tidak memahami maksudnya. Ia hanya mengucapkan terima kasih dan bergegas pulang. Saat menoleh ke belakang, lapak itu masih tampak terang, tapi sosok lelaki tua itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, Rudi bangun lebih dulu dan mulai menggiling daging. Begitu daging itu masuk ke mesin penggiling, aroma gurih menyeruak, berbeda dari biasanya. Wah, dagingnya bagus banget, Sar. Ini sapi apa ya? Gak tahu, Pak. Pastinya segar sekali. Penjualnya bilang baru potong. Ketika bakso matang, mereka berdua mencicipi. Rasanya luar biasa, lembut, gurih, dan wangi. Hari itu, warung bakso Santoso ramai didatangi warga desa. Banyak yang memuji rasa bakso mereka yang beda dari semua bakso yang pernah ada. Rudi tersenyum bangga. Sari merasa lega. Namun sore harinya, Bu Lastri lewat dan bertanya pelan. Bu Sari, kalian beli daging di mana? Pasar Tengah kan udah tutup semalam. Sari menjawab santai. Ada, Bu. Satu penjual daging masih buka. Orangnya baik sekali. Wajah Bu Lastri mendadak pucat. Penjual daging? Sari mengangguk, tidak mengerti kenapa tetangganya menatapnya ketakutan. Bu Lastri berbisik, hampir tak terdengar. Bu Sari, sejak 20 tahun lalu, gak ada lagi penjual daging di pasar itu. Sari terdiam. Ia menatap ke arah pasar dari teras rumah. Kabut mulai turun lagi sore itu. Dan di tengah kabut, ia pikir melihat bayangan seseorang berdiri di antara lapak-lapak tua, mengenakan celemek kulit, menghadap ke ketika Sari membeli daging misterius itu. Warung bakso Santoso kini menjadi pembicaraan warga. Setiap siang, antrean panjang terbentuk di depan rumah Rudi. Aroma kuah gurih menguar ke jalan, mengundang banyak orang datang dari desa sebelah. Rudi tampak bahagia. Setiap kali pelanggan memuji kelezatan baksonya, wajahnya berbinar. Dagingnya emang beda, Sar. Gak keras, gak amis, rasanya pas banget. Sari hanya tersenyum. Dalam hatinya ia merasa bangga, tapi sesekali pikirannya kembali ke malam waktu ia membeli daging itu. Wajah lelaki tua itu samar-samar masih terbayang, senyumnya, dan kalimat aneh yang ia ucapkan. Masak sebelum ayam berkokok. Namun ia menepis perasaan aneh itu. Malam pertama setelah warung ramai, Dika mulai berubah.
Anak kecil itu tampak gelisah dan sulit tidur. Ia sering terbangun sambil menangis, wajahnya pucat dan basah oleh keringat. "Mama, aku mimpi orang itu lagi," katanya lirih. "Orang siapa, Nak?" "Om tukang daging," dia berdiri di dapur. Tangannya penuh darah. Dia senyum ke aku. Sari mencoba menenangkan anaknya, mengelus rambutnya sambil berkata pelan. "Itu cuma mimpi, Dika. Udah, tidur lagi ya." Tapi malam berikutnya, Dika kembali ketakutan. Kali ini, ia bilang mendengar suara di dapur, seperti seseorang sedang memotong sesuatu di tengah malam. Suara pisau. Aku dengar sendiri. Rudi yang mendengar hanya tertawa. Namanya juga rumah kayu, Nak. Tikus aja bisa bunyi kayak orang masak. Reno sempat menatap ayahnya ragu, tapi tidak berkomentar. Hari ketiga, suasana rumah mendadak sepi. Pagi itu, Sari menyiapkan adonan bakso, sementara Rudi sedang menyiapkan dandang besar untuk merebus. "Ren, bangunin adikmu ya. Sarapan dulu sebelum sekolah," kata Sari dari dapur. Reno mengetuk pintu kamar adiknya, tapi tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, tempat tidur Dika kosong. Selimutnya tergeletak di lantai, dan jendela terbuka lebar. Dika gak ada. Sari berlari ke kamar. Matanya langsung menangkap sesuatu di lantai dekat jendela. Bekas jejak kecil berwarna merah, mengarah keluar rumah. Jejak itu samar, tapi cukup jelas menuju ke jalan setapak yang mengarah ke pasar tengah. Rudi keluar membawa senter, panik dan bingung. Mereka mencari ke seluruh desa. Warga ikut membantu, tapi tak seorang pun melihat anak kecil itu keluar rumah pagi atau malam sebelumnya. Bu Lastri datang membawa senter kecil dan wajah cemas. "Pak Rudi, Bu Sari, kalian terakhir kali beli daging dari mana?" Sari menatapnya kosong, tubuhnya bergetar. "Dari pasar yang malam itu, Bu." "Tapi cuma sekali." Bu Lastri menutup mulutnya, hampir menangis. "Ya Tuhan, saya sudah bilang, pasar itu bukan tempat untuk manusia setelah maghrib." Malam turun perlahan. Rudi duduk di teras, menatap arah pasar yang gelap. Hujan rintik mulai turun, udara jadi dingin menusuk. Dari kejauhan, di tengah kabut, tampak cahaya samar, seperti lentera kecil bergoyang di antara lapak-lapak tua. Sekilas, Rudi merasa melihat bayangan anak kecil berdiri di sana, menggenggam sesuatu yang berkilat. Ia berdiri dan memicingkan mata. Bayangan itu menatap ke arahnya, lalu menghilang. Sari memanggil pelan dari dalam rumah. "Pak, masuk, sudah malam." Rudi menatap pasar itu sekali lagi sebelum menutup pintu. Di balik kegelapan, cahaya lentera tetap menyala, dan dari arah sana terdengar bunyi lembut seperti logam yang biasa menjadi masa paling kelam bagi keluarga Santoso. Warung bakso yang tadinya ramai kini ditutup. Meja-meja kayu dibiarkan kosong, dan aroma kuah bakso yang dulu menggugah selera kini hanya menyisakan kenangan pahit di udara. Rudi tidak lagi bicara banyak. Ia lebih sering duduk di teras, menatap jalan menuju pasar dengan tatapan kosong. Sari menghabiskan waktu dengan menangis dan berdoa, sementara Reno, anak sulung mereka, mulai merasa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik hilangnya sang adik. Sore itu, beberapa warga datang membawa kabar. Wajah mereka tegang dan suara berbisik-bisik. "Kata orang, dulu juga ada anak hilang, Pak," ujar salah satu warga. Setelah ibunya beli daging murah di pasar malam-malam. 3 hari kemudian, anaknya gak pernah ketemu. Rudi menoleh dengan pandangan kosong. "Apa maksud kalian?" "Kalian pikir Dika?" Seorang bapak tua menunduk, lalu melanjutkan. "Kami semua tahu, pasar itu angker, Pak. Ada penjual daging yang muncul jam 12 malam. Orang-orang bilang itu arwah Darmono." Nama itu membuat beberapa warga yang mendengarnya langsung saling pandang, seolah takut menyebutnya terlalu keras. Sari berbisik, matanya merah karena menangis. "Siapa?" "Darmono?" Orang itu menjawab lirih. "Penjual daging dulu. Dulu dia baik, suka kasih daging gratis kalau gak habis dijual. Tapi suatu malam, warga tahu kalau dagingnya bukan sapi. Itu daging manusia. Setelah itu, dia dikubur hidup-hidup di bawah lapaknya." Rudi berdiri, wajahnya menegang. "Cukup. Jangan bawa-bawa omong kosong kayak gitu di rumah saya." Warga terdiam, lalu perlahan pergi. Tapi Reno tahu,
kata-kata itu bukan omong kosong. Ada sesuatu yang mengganjal sejak hari ibunya membawa daging dari pasar itu. Malam berikutnya, Reno diam-diam bangun pukul 11. Ia mengenakan jaket dan membawa senter kecil. Ia menatap kamar orang tuanya yang gelap, memastikan mereka sudah tidur. Menyusuri jalan tanah yang lembab menuju pasar. Angin malam berembus dingin, membawa aroma besi dan tanah basah. Saat sampai di gerbang pasar, jam di tangannya menunjukkan pukul 11.58. Tempat itu gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak kecil yang bergoyang pelan di kejauhan. Ketika lonceng jam 12 terdengar dari masjid desa, udara mendadak berubah. Reno merasa seperti ada yang menahan napas di sekitarnya. Suara samar terdengar dari arah dalam pasar, seperti sesuatu sedang dipotong perlahan. Ia melangkah lebih dalam. Lapak-lapak kosong tampak berdebu, tapi di ujung lorong, satu lapak terlihat masih menyala terang. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak kekuningan, berdiri seorang lelaki memakai celemek kulit hitam, punggungnya membungkuk di atas meja daging. Reno bersembunyi di balik tiang kayu, mengintip. Di atas meja, berjejer potongan daging merah basah yang meneteskan cairan ke ember. Lelaki itu mengangkat sebilah pisau besar, lalu memotong dengan gerakan lambat dan teratur. Daging segar baru dipotong malam ini, katanya pelan. Reno berusaha melihat wajahnya, tapi setiap kali lelaki itu menoleh, wajahnya seperti tertutup kabut hitam. Tak ada mata, hidung, atau mulut, hanya bayangan hitam bergetar. Reno menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia menatap meja itu sekali lagi, dan matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara potongan daging, ada sehelai kain kecil bergambar tokoh kartun. Ia mengenalinya. Itu potongan dari baju tidur Dika. Reno ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak pecahan kaca. Suara kecil itu membuat lelaki di lapak itu berhenti memotong. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Reno. Bayangan wajah tanpa rupa itu menatap lurus ke arahnya, dan dari kejauhan terdengar kalimat yang sama, buat keluarga. Tapi jelas. Reno berlari sekuat tenaga keluar dari pasar tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di rumah, tapi saat ia menutup pintu dan bersandar di dinding, tubuhnya gemetar hebat. Sari terbangun mendengar suara keras itu. Reno, kamu dari mana? Anak itu menatap ibunya dengan mata yang masih penuh ketakutan. Mama. Dika ada di pasar. Sari terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Sementara di luar, angin malam kembali berembus membawa aroma anyir yang samar. Setelah Reno seperti darah yang belum kering, rumah keluarga Santoso dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sari berusaha menyangkal cerita anaknya, namun wajah Reno yang pucat dan gemetaran membuatnya sulit untuk mengabaikan apa yang terjadi. Pagi harinya, seseorang mengetuk pintu. Seorang lelaki tua berdiri di depan rumah, tubuhnya kurus, berbalut kain lusuh, dan tongkat kayu di tangan kanannya. Matanya sayu, namun tajam, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Saya Mbah Wiryo, katanya pelan. Dulu saya juru kunci pasar itu. Rudi menatapnya curiga. Mbah tahu soal Dika? Lelaki tua itu mengangguk. Saya tahu, dan saya tahu kenapa anak itu hilang. Mereka mempersilakan Mbah Wiryo masuk. Ruang tamu terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Sari menyuguhkan teh, tapi lelaki itu hanya duduk diam, menatap lantai. Pasar tengah itu bukan tempat biasa, katanya akhirnya. Dulu ada tukang daging namanya Darmono. Orangnya baik, ramah, dan tak pernah lupa bersedekah. Kalau dagangannya tak habis, dia bagi-bagikan gratis ke warga. Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke arah jendela, seolah sedang melihat masa lalu. Tapi kebaikan itu tak bertahan lama. Suatu hari, istri dan anaknya hilang. Warga mencarinya kemana-mana sampai bau busuk datang dari lapaknya. Sari menelan ludah, tangan menggenggam gelas erat. Ketika warga membuka peti penyimpanan dagingnya, mereka menemukan potongan tubuh manusia di dalamnya. Sari menutup mulutnya menahan jeritan. Rudi menunduk, wajahnya menegang. Pak Darmono sudah kehilangan akalnya. Dia bilang, mereka daging terbaik, daging yang tak akan basi. Warga marah. Mereka tidak menunggu aparat, tidak menunggu siang. Malam itu juga Darmono diikat dan dikubur hidup-hidup tepat di bawah lapak dagingnya sendiri. Sejak malam Mbah Wiryo menarik napas setiap jam 12, arwahnya muncul. Dia masih berjualan menawarkan daging dengan harga murah.
Dan siapapun yang mengambil daging itu, akan membayar dengan yang paling berharga, darah keluarganya sendiri. Rudi memejamkan mata. Tapi, bagaimana mungkin itu terjadi? Sari tidak tahu legenda itu. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan. Yang tahu atau tidak tahu, tidak penting. Darmono tidak peduli. Ia mencari mereka yang serakah, atau yang nekat melanggar batas malam. Reno yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Saya lihat dia Mbah di pasar. Dia pakai celemek hitam, motong daging tapi dagingnya bukan sapi. Di antara potongan itu, saya lihat baju Dika. Mbah Wiryo menunduk. Itu berarti sudah terlambat. Arwah Darmono sudah mengambilnya sebagai ganti daging. Sari menatap Mbah Wiryo dengan mata berkaca-kaca. Tolong, apa masih bisa diselamatkan? Mbah Wiryo berdiri pelan, tongkatnya menghentak lantai. Kalau kalian ingin tahu kebenarannya, kalau ingin menemukan Dika, malam ini kita harus pergi ke pasar itu. Tapi kalian harus siap dengan apapun yang akan kalian lihat. Suasana hening. Angin berembus lewat jendela membawa aroma logam samar, bau darah yang menempel di udara. Rudi menggenggam tangan istrinya. Kita akan pergi. Aku ingin anakku kembali. Mbah Wiryo menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih. Baik. Tapi ingat, jangan pernah menyebut nama Darmono di sana. Kalau kalian melakukannya, dia akan tahu kalian datang. Dan malam pun kembali menunggu mereka. Bayangan pasar tua itu seakan sudah memanggil sejak sekarang. Berdengung lembut di telinga Reno, seperti suara pisau yang mengiris daging. Namun daging segar buat mendengar lagi. Mata kosongnya hanya menatap Dandang, seakan melihat sesuatu yang hanya dia sendiri yang mengerti. Mbah Wiryo menunduk dan menarik napas panjang. Keluarga ini terlalu terlambat. Darmono sudah mengambil yang dia inginkan. Dan arwahnya belum selesai. Di luar, kabut malam menebal. Angin dingin menerpa rumah, membawa aroma besi dan tanah basah, bau yang sama dengan yang Reno lihat di pasar tengah malam itu. Jika kalian masih ingin hidup, jangan pernah membuka warung lagi. Jangan sentuh daging apapun dari pasar itu, ujar Mbah Wiryo, sebelum meninggalkan rumah. Namun di dalam hati Rudi, sesuatu telah berubah. Sebuah suara samar, dalam dan berat, berbisik di telinganya. Daging segar, harus selalu segar. Malam itu, rumah keluarga Santoso tidak lagi terasa aman. Bayangan gelap menari di sudut-sudut ruangan, dan aroma darah dari Dandang yang kosong perlahan meresap ke keluarga Santoso terasa lebih dingin dari biasanya. Sari duduk di dapur, menatap tulang-tulang Dika yang masih tersisa di Dandang besar. Air matanya jatuh ke lantai kayu, bercampur dengan darah yang masih mengering. Rasa bersalah menekannya begitu berat. Ia menatap pisau dapur di tangannya sendiri, lalu berbisik pelan. Maafkan aku nak, aku tak tahu, aku tak tahu. Tanpa ada yang sempat menahan, Sari mengangkat pisau itu, dan sekejap kemudian, keheningan malam pecah oleh jeritan terakhirnya sendiri. Reno yang berada di kamar hanya bisa menutup wajahnya, tak mampu berbuat apa-apa. Rudi kini sepenuhnya gila. Setiap malam, ia membuka warung bakso, memasak, menggiling daging, meski warung kosong dan tidak ada seorang pun membeli. Ia berbicara sendiri, tertawa, menangis, sambil mencicipi bakso yang terbuat dari daging yang sama. Suatu malam, Reno tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu dan ketakutannya. Ia menyelinap keluar dari kamarnya, mendekati warung. Lampu temaram menerangi dapur. Di sana, ia melihat ayahnya, Rudi, sedang memotong daging di meja kayu besar. Reno menahan napas, takut bersuara. Pak, ini, daging siapa? Tanya Reno dengan suara gemetar. Rudi menoleh pelan, senyum kosong menghiasi wajahnya. Daging segar, kita harus tetap berjualan nak. Orang-orang menunggu. Ini rezeki kita. Reno menatap lebih dekat. Bau anyir darah memenuhi udara. Matanya membelalak ketika menyadari bahwa daging itu bukan sapi. Potongan-potongan merah itu tampak aneh, berwarna lebih gelap dan berserat. Ini daging manusia, gumamnya pelan, tubuhnya bayangan samar muncul, sosok lelaki tua dengan celemek lusuh, wajahnya tak jelas, hanya bayangan hitam bergetar. Pak Darmono berdiri di sana, menatap Rudi dan Reno. Tangannya menuntun pisau Rudi dengan lembut, seakan mengajarkan cara memotong daging. Reno mundur,
Ngeri. Bayangan itu menunduk ke arah ayahnya. Lalu terdengar suara serak dan dingin. Pengganti daging, harus selalu segar, tak boleh tertunda. Rudi tersenyum sendiri, tanpa menyadari anaknya menatapnya penuh takut. Ia terus memotong, seperti tak peduli dunia luar, seolah Darmono kini menguasai tubuh dan pikirannya. Di luar, kabut malam tebal menutupi desa berundung. Lampu pasar yang lama mati kini menyala kembali. Lapak daging di pasar tengah tampak hidup, cahaya kuning temaram menyinari potongan daging yang meneteskan darah. Setiap tengah malam, arwah Pak Darmono muncul kembali. Siapapun yang nekat membeli daging dari lapak itu akan membayar dengan yang paling berharga dari keluarganya sendiri. Dan malam itu, Reno menyadari, kutukan itu tak akan pernah berakhir. Sementara ayahnya, Rudi, tetap berdiri di dapur, memotong daging segar dengan senyum kosong di wajahnya, dipandu oleh bayangan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Kini warga desa berundung tak berani lagi mendekati pasar setelah matahari terbenam. Namun ada kalanya, di tengah malam yang sunyi, terdengar suara pelan dari arah pasar. Mau daging segar Bu, baru potong malam ini. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Daging Tengah Malam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.